Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karimatul Zahra Firdausi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang keamanan informasi. Di sini, saya akan membahas tentang definisi keamanan informasi, kepentingan keamanan informasi, tujuan keamanan informasi, kemudian ada aspek keamanan informasi, kemudian ancaman keamanan informasi, selanjutnya ada solusi ancaman keamanan informasi, regulasi keamanan informasi, kemudian standar keamanan informasi, selanjutnya ada kesimpulan, lalu penutup. Kemudian, apa sih keamanan informasi? Keamanan informasi adalah praktek dan proses yang dirancang untuk melindungi informasi dan sistem informasi dari berbagai ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau mengakses data secara tidak sah. Ini mencangkup perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta memastikan bahwa informasi tersebut tetap terjaga dan dapat diandalkan. Di dalam keamanan informasi ada 3 prinsip, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, kemudian ada integrity atau integritas, kemudian ada availability atau ketersediaan. Kemudian tujuan dari keamanan informasi sendiri yaitu untuk menjaga dan melindungi informasi agar tetap aman dari berbagai ancaman dan risiko. Seperti yang kita ketahui, kita telah berada pada zaman teknologi yang sangat maju, maka kita juga harus sadar akan keamanan informasi yang kita miliki. Kemudian, apa sih pentingnya keamanan informasi? Terdapat beberapa alasan mengapa keamanan informasi menjadi penting, yaitu yang pertama ada perlindungan data sensitif. Perlindungan data sensitif ini menjadi penting karena organisasi sering menyimpan data yang sangat sensitif seperti data pribadi, informasi keuangan, atau data penelitian. Perlindungan data ini penting untuk mencegah pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial yang akan dihadapi. Kemudian, yang kedua ada kepatuhan regulasi. Banyak negara yang memiliki regulasi yang mewajibkan perlindungan data dan privasi. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menghindarkan organisasi dari denda, tetapi juga membangun kepercayaan dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada kepercayaan dan reputasi. Keamanan informasi yang baik membantu menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis karena pelanggaran keamanan dapat merusak reputasi organisasi dan mengakibatkan kehilangan pelanggan. Kemudian yang keempat ada perlindungan terhadap berbagai ancaman. Ancaman terhadap informasi semakin canggih, termasuk malware, serangan siber, dan pencurian data. Keamanan informasi membantu melindungi organisasi dari ancaman ini dan memastikan keberlangsungan operasional. Kemudian ada aspek keamanan informasi. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 3 aspek keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability, yang bisa kita sebut dengan CIA. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Aspek keamanan data memastikan hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data dan memastikan keamanan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Kemudian ada integrity atau integritas.
Integritas berarti bahwa informasi harus tetap akurat dan lengkap. Informasi tidak boleh dimodifikasi, dirusak, atau dihapus tanpa otorisasi. Kemudian yang terakhir ada availability atau ketersediaan. Ketersediaan ini berarti bahwa informasi dan sumber daya yang diperlukan harus dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi ini terdapat dua, yaitu ancaman eksternal dan ancaman internal. Ancaman eksternal, ancaman ini berasal dari luar organisasi atau sistem dan biasanya dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki akses langsung ke sistem. Sistem ini dapat berupa serangan cyber ataupun malware. Serangan cyber yang dilakukan oleh peretas atau hacker yang mencoba mencuri, merusak, atau mengakses data tanpa izin. Contoh dari eh, serangan cyber yaitu serangan phishing untuk mendapatkan informasi login pengguna melalui email palsu. Kemudian yang kedua, malware ini biasanya berupa program berbahaya seperti virus, worm, atau ransomware yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. Contoh dari malware sendiri ini ada ransomware menginskripsi data perusahaan dan meminta tebusan untuk memulihkan data. Kemudian selanjutnya ada ancaman internal. Ancaman internal ini berasal dari dalam organisasi atau sistem, baik disengaja atau maupun tidak disengaja. Yang pertama ada kesalahan manusia atau human error. Kesalahan ini berupa pengguna sistem secara tidak sengaja menghapus data penting, salah konfigurasi sistem, atau mengungkapkan informasi yang sensitif. Contohnya yaitu seorang karyawan yang kemungkinan mengklik tautan email berbahaya yang menyebabkan infeksi malware. Kemudian yang kedua ada insiders malicious action. Individu dalam organisasi menyalahgunakan akses mereka untuk mencuri, memanipulasi, atau membocorkan informasi. Contoh dari insiders malicious action yaitu seorang mantan karyawan yang mencuri data rahasia perusahaan untuk diberikan ke pesaing perusahaan tersebut. Kemudian apa sih solusi dari ancaman tersebut? Yang pertama, solusi dari ancaman eksternal, yaitu yang pertama proteksi teknologi dan yang kedua ada edukasi pengguna. Dalam proteksi teknologi ini ada beberapa langkah. Yang pertama, menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS. Firewall dapat memblokir akses yang tidak sah, sementara IDS membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada jaringan. Kemudian yang kedua, yaitu ada memperbarui sistem secara berkala. Patch keamanan dan pembaruan perangkat lunak secara rutin diperlukan untuk menutup kerentanan. Kemudian yang ketiga, ada menggunakan antivirus dan anti-malware. Pastikan semua perangkat dilindungi oleh perangkat lunak keamanan yang diperbarui secara berkala. Kemudian yang terakhir ada menginskripsi data. Gunakan enskripsi untuk melindungi data yang disimpan dan ditransmisi
ditransmisikan. Kemudian, eee, edukasi pengguna. Dalam edukasi pengguna ini ada beberapa langkah. Itu yang pertama ada pelatihan anti-phishing, yaitu dengan mengajari karyawan dan pengguna untuk mengenali email atau situs web yang palsu, yang meminta data sensitif. Kemudian yang kedua ada peningkatan kesadaran keamanan, yaitu dengan mendorong kebiasaan aman, seperti tidak mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya. Kemudian ada solusi dari ancaman internal. Solusi dari ancaman internal ini ada tiga, mungkin lebih, da ada banyak, tapi yang saya contohkan ada tiga. Yang pertama ada pengawasan dan kontrol akses, seperti pembatasan akses, jadi menerapkan prinsip least privilege, di mana pengguna hanya diberikan akses yang benar-benar diperlukan untuk pekerjaannya. Kemudian ada audit log secara berkala, yaitu dengan mencatat dan meninjau aktivitas pengguna untuk mendeteksi tindakan yang mencurigakan. Kemudian ada pelatihan dan kesadaran. Pelatihan eh, ini dilakukan untuk keamanan cyber kepada karyawan untuk mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan. Kemudian ada kebijakan kata sandi, yaitu dengan menerapkan kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat dan melakukan penggantian kata sandi secara berkala. Kemudian ada peningkatan kebijakan keamanan. Ada penandatanganan NDA atau Non-Disclosure Agreement untuk mencegah karyawan menyalahgunakan informasi yang sensitif. Kemudian ada pemeriksaan latar belakang atau background check. Ini dilakukan sebelum merekrut karyawan untuk memastikan mereka dapat dipercaya. Kemudian ada regulasi keamanan informasi. Regulasi keamanan informasi ada banyak. Salah satunya ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Kemudian yang kedua ada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Kemudian yang ketiga ada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP. Kemudian terdapat standar keamanan informasi. Standar keamanan informasi sendiri terdapat banyak, tetapi yang populer saya saya contohkan ada tiga, yaitu ada ISO 27001, yaitu tujuannya adalah membantu organisasi mengidentifikasi risiko keamanan informasi, serta memberikan pedoman untuk mengelola dan meminimalkan risiko. Kemudian ada NIST. NIST sendiri tujuannya adalah menciptakan standar dan panduan untuk meningkatkan keamanan dan keandalan sistem informasi serta mendukung inovasi teknologi. Kemudian yang ketiga ada COBIT. COBIT sendiri tujuannya adalah memastikan bahwa teknologi informasi dikelola dengan baik sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan keamanan, mengurangi resiko, dan menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil, keamanan informasi adalah bagaimana kita mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan informasi adalah upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Sekian dari saya dan terima kasih. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.